Menghadapi suami yang pelit bisa jadi tantangan besar buat banyak istri. Sudah berharap ada kerjasama dalam hal keuangan rumah tangga, yang ada malah segala pengeluaran harus dihitung ketat. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun terasa sulit. Gak jarang, ini bikin suasana rumah tangga jadi tegang. Kalau kamu merasa dalam situasi yang sama, jangan khawatir. Kamu itu nggak sendirian. Banyak orang yang punya hal yang sama. Banyak pasangan yang menghadapi hal serupa dan berjuang mencari solusi terbaik. Jadi, apa yang bisa dilakukan saat kamu berhadapan dengan suami yang terkesan pelit? Yuk kita bahas lebih dalam gimana menghadapi hal ini dengan cara yang cerdas dan hati-hati. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke guys, pertama-tama penting untuk memahami apa yang buat suami kamu itu bersikap seperti itu. Pelit atau lebih tepatnya hemat berlebihan. Bisa jadi muncul karena pengalaman masa lalu, kekhawatiran finansial, atau trauma terhadap hutang. Ada juga kemungkinan suami kamu itu merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengamankan masa depan keuangan keluarga, sehingga ia lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dengan mencoba memahami latar belakangnya, kamu bisa mengurangi sedikit perasaan jengkel dan mulai mencari cara yang lebih efektif untuk berdiskusi. Artinya, komunikasi itu penting dalam berkeluarga. Nah, langkah berikutnya adalah itu tadi, komunikasi itu penting dalam keluarga. Banyak istri yang mengeluh soal suami yang pelit, tapi nggak pernah benar-benar berbicara dari hati ke hati. Cobalah ajak suami bicara di saat yang santai, tanpa tekanan. Jelaskan dengan baik dan lembut tentang kebutuhan keluarga, termasuk ya kebutuhan kamu sebagai seorang istri. Bicarakan dengan bahasa yang tidak menyudutkan, karena kalau kamu langsung menyerang, justru kemungkinan besar ya dia akan bakal defensif. Cobalah untuk jujur tanpa menyalahkan dan fokus pada solusi, bukan hanya mengeluh saja. Kalau kamu sudah bicara dan suami masih sulit berubah, mungkin saatnya untuk menawarkan transparansi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Contohnya ya dicatatlah semua pengeluaran di keluarga. Usulkan untuk membuat anggaran bersama, di mana kamu berdua itu bisa melihat pemasukan, pengeluaran, dan tabungan keluarga. Dengan begitu, suami bisa lebih paham kenapa sih ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi, dan kamu bisa ikut terlibat dalam mengambil keputusan keuangan. Anggaran ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk menciptakan keterbukaan, kebutuhan, keinginan, suatu barang yang harus diprioritaskan. Terkadang ada juga situasi di mana suami kamu itu menganggap pengeluaran tertentu nggak penting. Mungkin menurutnya ya pengeluaran untuk perawatan diri, liburan kecil, atau membeli hadiah adalah bentuk pemborosan. Nah, ini saatnya untuk menunjukkan nilai di balik pengeluaran tersebut. Jelaskan kalau kebutuhan kecil ini penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesehatan mental kamu. Tapi jangan hanya berharap, kamu juga perlu bijak dalam menunjukkan kalau pengeluaran ini benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar ingin saja. Buat kamu yang menghadapi suami pelit, penting juga untuk membangun kepercayaan diri dalam hal keuangan. Kalau kamu punya penghasilan sendiri atau kemampuan menghasilkan uang tambahan, ya ini bisa jadi modal untuk menunjukkan bahwa kamu itu juga berkontribusi dalam rumah tangga. Cara ini bisa mengurangi ketegangan karena kamu nggak hanya mengandalkan pengeluaran dari suami. Bahkan dengan komunikasi yang baik,
kamu bisa berbagi ide soal investasi kecil atau tabungan bersama yang menguntungkan untuk masa depan keluarga. Kadang-kadang, kamu itu juga harus melihat dari sisi yang lain. Bisa jadi suami kamu pelit karena merasa ada tanggung jawab besar yang menunggu di depan. Mungkin ada kebutuhan anak di masa depan, rencana membeli rumah, atau persiapan dana pensiun. Jadi cobalah memahami ini dan dengan hati yang lebih terbuka, dan temukan cara agar kamu itu berdua bisa punya visi keuangan yang sejalan. Artinya komunikasi, sering-sering komunikasi lah. Namun kalau setelah semua usaha suami masih tetap pelit sampai menyakiti perasaan kamu atau mengorbankan kebahagiaan keluarga, ya penting untuk meminta bantuan pihak ketiga seperti konselor pernikahan atau ahli keuangan keluarga. Mereka bisa membantu kamu berdua melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menawarkan solusi yang adil. Jadi ya jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kalau kamu merasa sudah buntu. Intinya ini ya, menghadapi suami yang pelit ya memang gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dengan cara komunikasi, pengelolaan keuangan yang transparan, serta kesediaan untuk saling mendengar, kamu bisa mengurangi ketegangan dan menemukan jalan tengah yang baik. Ingat ya, pernikahan itu adalah kerjasama dan keuangan adalah salah satu pilar pentingnya. Jadi ya semoga lah kamu bisa terus menjaga keharmonisan keluarga sambil mencari solusi yang terbaik. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.